Ada masa dalam hidup ketika manusia merasa benar-benar sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Seolah dunia terus berjalan tanpa peduli pada luka yang ia simpan dalam diam. Ada masa dalam hidup ketika manusia merasa benar-benar sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Seolah dunia terus berjalan tanpa peduli pada luka yang ia simpan dalam diam. Pada titik itu, hati mulai bertanya dengan suara paling jujur, apakah Allah masih melihatku? Pertanyaan ini bukan tanda lemahnya iman, melainkan jeritan jiwa yang lelah berjuang sendirian. Justru di saat-saat paling gelap itulah pertolongan Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika. Sebab keselamatan dari Allah sering datang bukan sebagai keajaiban yang disorot, tetapi sebagai perlindungan sunyi yang baru disadari setelah kita selamat melewatinya. Allah menyelamatkanmu bahkan ketika kamu tidak sadar bahwa kamu sedang berada di ambang kehancuran. Saat hatimu hampir menyerah, saat langkahmu goyah dan arah hidupmu terasa kabur, Allah tetap menjaga tanpa meminta pengakuan. Kamu mungkin mengira kekuatan itu berasal dari dirimu sendiri, padahal sejatinya Allah sedang menahanmu agar tidak jatuh lebih dalam. Banyak manusia baru menyadari keselamatan setelah musibah berlalu. Namun, sedikit yang memahami bahwa keselamatan itu telah dimulai jauh sebelum bencana datang. Allah menahan sesuatu, menjauhkan seseorang, atau menggagalkan rencana yang kamu anggap baik, padahal disitulah bentuk kasih-Nya bekerja. Tidak semua penyelamatan Allah terasa menyenangkan, karena seringkali Allah menyelamatkanmu dengan cara melukai egomu. Ia mematahkan keinginan yang kamu kejar mati-matian, menutup pintu yang sudah kamu ketuk dengan penuh harap, atau memisahkanmu dari sesuatu yang kamu cintai. Pada saat itu, kamu merasa dikhianati oleh takdir, padahal Allah sedang menarikmu dari jurang yang tidak kamu lihat. Keselamatan bukan selalu tentang mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan tentang dijauhkan dari apa yang akan menghancurkanmu. Allah Maha mengetahui akhir dari setiap jalan, sementara manusia hanya terpikat pada awalnya. Allah menyelamatkanmu melalui doa-doa yang pernah kamu ucapkan dengan air mata, meski kamu sendiri telah melupakannya. Doa yang keluar dari hati paling jujur tidak pernah jatuh sia-sia. Ia naik dan disimpan hingga waktu yang paling tepat. Ketika bahaya mendekat, doa itu menjadi perisai yang tidak terlihat, namun sangat nyata dampaknya. Kamu mungkin bertanya, mengapa hidupmu tidak hancur seperti orang lain, padahal kamu merasa sama rapuhnya? Jawabannya sederhana, namun dalam, karena Allah telah menjaga melalui doa yang tulus. Seringkali Allah menyelamatkanmu dengan memperlambat langkahmu, membuat jalanmu tidak semulus yang kamu harapkan. Kamu melihat orang lain melaju cepat, sukses lebih dahulu, hidup tampak lebih mudah, sementara kamu tertahan di tempat yang sama. Padahal penundaan itu adalah bentuk penjagaan agar kamu tidak sampai pada waktu yang belum siap kamu hadapi. Allah tahu kapan hatimu cukup kuat, imanmu cukup kokoh, dan akalmu cukup matang. Keselamatan bukan hanya soal selamat dari musibah, tetapi juga selamat dari kesombongan dan kerusakan diri. Ada saat di mana Allah menyelamatkanmu dengan cara membuatmu merasa sendiri, agar kamu kembali bergantung hanya kepadanya. Ketika manusia satu persatu menjauh, ketika sandaran dunia runtuh, barulah kamu belajar bersandar dengan cara yang benar. Kesendirian itu bukan hukuman, melainkan ruang perbaikan jiwa. Di sana, kamu belajar mendengar suara hatimu sendiri dan merasakan kehadiran Allah tanpa perantara. Allah menyelamatkanmu dari ketergantungan pada makhluk dengan mengarahkan hatimu kembali kepada Sang Pencipta. Allah juga menyelamatkanmu dari dirimu sendiri, dari hawa nafsu yang jika dibiarkan akan membinasakan. Tidak semua bahaya datang dari luar, sebagian justru tumbuh dari dalam hati yang lalai. Ketika Allah menegurmu melalui kegelisahan, rasa tidak tenang, atau kejadian kecil yang menyadarkan, itu adalah tanda penjagaan. Banyak orang hancur bukan karena musuh, tetapi karena dirinya sendiri yang tidak dikendalikan. Maka ketika Allah membuat hatimu resah terhadap dosa, itu adalah bentuk kasih yang sangat besar. Keselamatan dari Allah
terkadang datang melalui ujian yang berat. Karena tanpa ujian, kamu tidak akan berhenti berjalan ke arah yang salah. Ujian itu menghentikanmu, memaksamu merenung, dan mematahkan kesombongan yang tumbuh diam-diam. Saat itulah Allah menyelamatkan masa depanmu dengan mengguncang masa kini. Meski sakit, ujian itu membentuk kesadaran yang tidak bisa dibeli dengan kenyamanan. Allah lebih memilih membuatmu menangis sebentar daripada hancur selamanya. Allah menyelamatkanmu dengan menanamkan rasa takut kepadanya, karena rasa takut itu menjaga langkahmu. Takut yang dimaksud bukan membuatmu menjauh, melainkan membuatmu berhati-hati. Dengan rasa takut itu, kamu menahan diri dari perbuatan yang merusak, dari keputusan yang tergesa, dan dari dosa yang terlihat sepele. Rasa takut kepada Allah adalah pagar paling kokoh dalam hidup manusia. Tanpanya, manusia akan berani melampaui batas tanpa rasa bersalah. Ada pula keselamatan yang datang melalui orang-orang yang Allah kirimkan ke hidupmu, meski mereka hanya singgah sebentar. Satu nasihat, satu teguran, atau satu contoh hidup bisa menjadi titik balik yang menyelamatkan. Kamu mungkin tidak sadar bahwa Allah sedang berbicara melalui lisan manusia. Bahkan orang yang menyakitimu pun kadang menjadi alat keselamatan. Karena dari luka itu kamu belajar dan berubah. Allah Maha Mampu menjadikan siapapun sebagai jalan penjagaan pada akhirnya. Allah menyelamatkanmu agar kamu kembali mengenalnya, bukan agar hidupmu selalu mudah. Keselamatan sejati bukan sekadar terhindar dari bahaya dunia, tetapi selamatnya iman dan arah hidup. Allah ingin kamu sampai kepadanya dengan hati yang utuh, bukan dengan jiwa yang rusak oleh dunia. Jika hari ini kamu masih berdiri, masih bernafas, dan masih punya kesempatan berubah, itu sudah menjadi bukti nyata dari penyelamatannya. Dan tugasmu hanyalah menyadari, mensyukuri, lalu menjaga arah agar tidak kembali ke jalan yang hampir membinasakanmu. Allah menyelamatkanmu dengan cara mengingatkanmu akan kefanaan dunia. Karena jika dunia terasa terlalu nyaman, manusia akan lupa tujuan pulang. Ketika Allah membuatmu lelah mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar memuaskan, itu adalah isyarat agar kamu berhenti dan bertanya pada hatimu sendiri. Dunia memang bisa memberi kesenangan, tetapi tidak pernah mampu memberi ketenangan yang utuh. Maka Allah menggoyahkan hatimu agar kamu tidak tertipu oleh kilau yang sementara. Keselamatan itu terjadi saat kamu sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang kembali. Ada kalanya Allah menyelamatkanmu dengan mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Meski sebelumnya kamu hidup dalam kebohongan yang terasa nyaman. Kebohongan itu bisa berupa perasaan palsu, hubungan yang rapuh, atau keyakinan yang keliru. Saat kebenaran datang, hatimu terluka karena harus menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Namun, justru disitulah Allah menarikmu keluar dari penipuan yang perlahan menghancurkan. Allah lebih memilih hatimu terluka oleh kejujuran daripada hancur oleh kepalsuan. Allah menyelamatkanmu dari keputusasaan dengan memberi harapan kecil yang sering kamu anggap remeh. Satu ayat yang tiba-tiba menyentuh, satu nasihat yang tepat waktu, atau satu kejadian sederhana yang membuatmu bertahan satu hari lagi. Harapan itu mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi cukup untuk menjaga jiwamu tetap hidup. Allah tahu manusia tidak butuh banyak, hanya butuh alasan untuk tidak menyerah. Dan alasan itu sering Allah hadirkan dalam bentuk yang sangat lembut. Keselamatan juga datang ketika Allah membuatmu jatuh berkali-kali, agar kamu sadar bahwa kamu tidak bisa berjalan sendiri. Setiap kegagalan adalah cermin yang menunjukkan keterbatasan manusia. Saat kamu lelah mengandalkan kekuatan diri, barulah doa menjadi tulus dan penyerahan menjadi nyata. Allah tidak ingin kamu merasa kuat tanpanya, karena kekuatan semu itu akan menjerumuskan. Maka jatuh itu bukan akhir, melainkan jalan kembali. Allah menyelamatkanmu dengan menghapus sebagian rencana yang kamu susun dengan penuh keyakinan. Rencana itu tampak indah di pikiranmu, tetapi menyimpan bahaya di masa depan. Ketika semuanya runtuh, kamu merasa kehilangan arah dan kepercayaan diri. Padahal Allah sedang menata ulang hidupmu dengan rencana yang lebih aman bagi imanmu. Keselamatan sering tersembunyi di balik kegagalan
yang paling kamu sesali. Ada keselamatan yang datang melalui rasa bersalah yang Allah tanamkan di hatimu. Rasa bersalah itu bukan untuk menenggelamkanmu dalam penyesalan, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Ketika hatimu tidak lagi tenang saat berbuat salah, itu pertanda iman masih hidup. Allah menjaga hatimu agar tidak terbiasa dengan dosa, sebab dosa yang terasa biasa adalah awal dari kehancuran jiwa. Allah menyelamatkanmu dengan mempertemukanmu pada titik terendah hidupmu, agar kamu mengenal siapa dirimu sebenarnya. Di titik itu, topeng jatuh, kepura-puraan runtuh, dan manusia berhadapan dengan kejujuran yang pahit. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan selain harapan kepada Allah. Dari sanalah lahir kerendahan hati yang sejati. Allah mengangkat derajatmu dengan terlebih dahulu merendahkan egomu. Keselamatan dari Allah juga berarti Dia tidak membiarkan hatimu mati, meski tubuhmu terus bergerak. Banyak orang terlihat hidup, tetapi hatinya kosong dan jauh dari cahaya. Ketika Allah membuatmu resah terhadap makna hidup, itu tanda hatimu masih dijaga. Kegelisahan itu adalah panggilan untuk kembali, bukan hukuman. Allah lebih menyukai hamba yang gelisah mencarinya daripada yang tenang dalam kelalaian. Allah menyelamatkanmu dengan mengajarkan sabar melalui proses yang panjang dan melelahkan. Sabar bukan berarti diam tanpa harap, melainkan bertahan tanpa putus asa. Dalam proses itu, Allah membersihkan niat, meluruskan tujuan, dan menguatkan iman. Kamu mungkin merasa waktu berjalan lambat, tetapi sesungguhnya Allah sedang bekerja dengan sangat teliti. Keselamatan tidak pernah tergesa-gesa, karena jiwa manusia perlu waktu untuk tumbuh pada akarnya. Allah menyelamatkanmu agar kamu menjadi manusia yang lebih sadar, bukan sekadar manusia yang selamat. Sadar akan kelemahan diri, sadar akan kebutuhan kepada Allah, dan sadar akan arah hidup yang benar. Keselamatan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari hidup yang lebih bermakna. Jika hari ini kamu lebih berhati-hati dalam melangkah dan lebih lembut dalam berdoa, itu tanda Allah telah menyelamatkanmu, dan penyelamatan itu akan terus berlangsung selama kamu mau kembali. Allah menyelamatkanmu dengan membuatmu kehilangan kendali atas hidupmu, agar kamu sadar bahwa sejak awal kendali itu bukan milikmu. Saat semua rencana berantakan dan jalan terasa buntu, barulah hati berhenti sombong dan mulai berserah. Di titik inilah, doa tidak lagi menjadi rutinitas, tetapi kebutuhan yang mendesak. Allah ingin kamu mengenal makna tawakal yang sebenarnya, bukan sekadar ucapan di lisan. Keselamatan datang ketika kamu berhenti melawan takdir dan mulai mempercayai hikmahnya. Ada keselamatan yang datang melalui diamnya Allah terhadap permintaanmu, karena tidak semua yang diminta pantas untuk segera diberi. Dalam keheningan itu, iman diuji dan keikhlasan disaring. Kamu belajar berdoa tanpa menuntut, berharap tanpa memaksa, dan menunggu tanpa berprasangka buruk. Allah sedang menyelamatkan hatimu dari sikap merasa berhak, karena doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari kerendahan hati. Allah menyelamatkanmu dengan membuka matamu terhadap rapuhnya manusia, agar kamu tidak menaruh harap berlebihan pada sesama. Ketika kepercayaanmu runtuh dan sandaranmu goyah, Allah sedang memindahkan tempat bergantungmu. Rasa kecewa itu pahit, tetapi Ia membebaskan hatimu dari ketergantungan yang salah. Allah ingin hatimu ringan, tidak terikat pada makhluk yang sama-sama lemah. Keselamatan itu terasa saat kamu hanya menggenggam satu harapan, Allah. Keselamatan juga datang ketika Allah memutus rantai kebiasaan buruk yang telah lama mengikatmu, meski caranya terasa menyakitkan. Allah menutup jalan, mempersempit ruang, dan menghadirkan konsekuensi agar kamu berhenti. Itu bukan bentuk kebencian, melainkan penjagaan, agar kamu tidak semakin jauh. Kebiasaan yang dibiarkan akan menjadi karakter, dan karakter akan menentukan nasib. Allah menyelamatkanmu sebelum keburukan itu mengakar lebih dalam. Allah menyelamatkanmu dengan mengajarkan makna ikhlas melalui kehilangan yang tidak bisa kamu kembalikan. Saat sesuatu benar-benar pergi, kamu dipaksa menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dipertahankan. Ikhlas bukan tentang melupakan rasa sakit, tetapi tentang menyerahkan hasil kepada Allah. Dari situ,
hatimu perlahan belajar lapang. Keselamatan hadir ketika hatimu tidak lagi memberontak pada ketetapannya. Ada keselamatan yang datang ketika Allah menumbuhkan rasa malu di hatimu. Malu kepada Allah atas dosa yang terus diulang. Malu atas nikmat yang sering dilupakan. Rasa malu ini menjaga langkahmu lebih kuat daripada rasa takut kepada manusia. Ketika hati masih mampu merasa malu, itu tanda iman masih bernapas. Allah menyelamatkanmu dengan menjaga sensitivitas hatimu agar tidak membeku. Allah menyelamatkanmu dengan mengajarkan bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan jawaban. Ada luka yang hanya bisa diterima dan dijadikan jalan mendekat kepadanya. Dalam penerimaan itu, kamu berhenti mencari kambing hitam dan mulai mencari hikmah. Allah menenangkan hatimu bukan dengan menghapus masa lalu, tetapi dengan menguatkan jiwa. Keselamatan terjadi saat luka tidak lagi menghalangi langkahmu. Keselamatan dari Allah juga berarti Dia tidak membiarkanmu tenggelam dalam penyesalan tanpa arah. Penyesalan yang sehat mendorong perubahan, bukan memenjarakan. Allah membuka kesempatan taubat agar masa lalu tidak menjadi kuburan harapan. Setiap kesempatan memperbaiki diri adalah bukti penjagaannya. Allah menyelamatkanmu dengan memberi masa depan, bukan mengurungmu di masa lalu. Allah menyelamatkanmu dengan membuatmu menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling dipuji, tetapi siapa yang paling jujur di hadapannya. Ketika pujian manusia memudar dan pengakuan tidak datang, kamu belajar memurnikan niat. Allah membersihkan hatimu dari penyakit ria dan haus pengakuan. Keselamatan itu sunyi, tetapi sangat dalam. Sebab hanya Allah yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Di tahap ini, Allah menyelamatkanmu dengan mempersiapkan hatimu untuk pertemuan terakhir. Semua pengingat, kehilangan, ujian, dan pelajaran diarahkan pada satu tujuan. Agar kamu pulang dalam keadaan sadar. Keselamatan sejati bukan hanya selamat di dunia, tetapi selamat saat menghadap Allah. Jika hari ini hatimu lebih lembut, lebih takut berbuat salah, dan lebih rindu kepadanya, itu tanda penjagaannya masih bekerja. Dan selama itu masih ada, harapan belum pernah tertutup. Allah menyelamatkanmu dengan membuatmu memahami bahwa hidup ini bukan tentang aman dari rasa sakit, melainkan tentang makna di balik setiap luka. Jika Allah menghendaki hidupmu tanpa ujian, tentu Dia mampu. Tetapi Dia memilih jalan yang membentuk, bukan yang memanjakan. Luka-luka itu mengajarkanmu membedakan mana yang fana dan mana yang kekal. Dari luka itu pula lahir kedewasaan yang tidak bisa dipelajari dari kenyamanan. Allah menyelamatkanmu dengan menjadikan penderitaan sebagai guru, bukan sebagai akhir. Ada keselamatan ketika Allah mengurangi dunia dalam genggamanmu, agar akhirat tidak keluar dari hatimu. Dunia yang terlalu penuh sering membuat manusia lupa diri dan lupa arah. Maka Allah kurangi, Allah sempitkan, Allah batasi, bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menyeimbangkan hatimu. Keselamatan itu terasa ketika dunia tidak lagi menguasai pikiranmu siang dan malam. Allah menjaga agar hatimu tidak tertawan oleh sesuatu yang akan ditinggalkan. Allah menyelamatkanmu dengan mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimengerti sekarang. Ada takdir yang baru akan terasa adil setelah waktu berlalu dan iman bertumbuh. Ketika kamu berhenti menuntut jawaban instan, hatimu menjadi lebih tenang. Allah tidak berhutang penjelasan kepada manusia, tetapi Dia selalu memberi hikmah kepada hamba yang bersabar. Keselamatan hadir saat kamu percaya, meski belum paham. Keselamatan juga hadir ketika Allah membiarkanmu lelah, agar kamu berhenti memaksakan diri menjadi kuat sendirian. Dalam kelelahan itu, kamu belajar beristirahat dalam doa dan sujud. Allah tidak ingin kamu menjadi hamba yang terus berlari tanpa arah. Ia ingin kamu berhenti sejenak dan kembali mengingat tujuan. Allah menyelamatkanmu dari kelelahan yang membutakan hati. Allah menyelamatkanmu dengan membersihkan hatimu dari dendam yang perlahan meracuni jiwa. Dendam mungkin terasa adil, tetapi ia mengikat dan melelahkan. Ketika Allah mengajarkan, memaafkan, itu bukan demi orang lain, melainkan demi keselamatan hatimu sendiri.
Hati yang lapang lebih dekat dengan ketenangan dan cahaya. Allah ingin kamu bebas, bukan menang dalam kebencian. Ada keselamatan ketika Allah membuatmu takut kehilangan iman, lebih dari kehilangan dunia. Ketakutan ini menjaga langkahmu di tengah godaan. Ia membuatmu berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Allah menanamkan rasa waspada agar hatimu tetap hidup dan peka. Keselamatan itu adalah nikmat yang tidak semua orang miliki. Allah menyelamatkanmu dengan memberi kesempatan berubah sebelum penyesalan datang terlambat. Selama nafas masih ada dan hati masih tersentuh, pintu belum tertutup. Kesempatan ini adalah bentuk kasih yang sering diabaikan. Banyak orang diberi waktu, tetapi sedikit yang menyadari nilainya. Allah menyelamatkanmu dengan memberi waktu, bukan dengan menghukummu seketika. Keselamatan dari Allah juga berarti Dia tidak membiarkanmu merasa cukup dengan iman yang seadanya. Ia menggugahmu agar terus bertumbuh, terus memperbaiki diri. Ketidakpuasan terhadap diri yang lalai adalah tanda hidupnya iman. Allah tidak ingin kamu berhenti di tengah jalan. Dia ingin kamu sampai dengan sebaik-baiknya keadaan. Allah menyelamatkanmu dengan menanamkan rindu untuk pulang. Meski kamu masih berjalan di dunia, rindu ini membuat dunia terasa sementara dan akhirat terasa dekat. Setiap sujud menjadi lebih dalam, setiap doa menjadi lebih jujur. Allah menyiapkan hatimu sedikit demi sedikit. Keselamatan itu terasa saat hatimu tidak lagi betah jauh darinya pada akhirnya. Allah menyelamatkanmu bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu mau kembali. Keselamatan adalah tentang rahmat, bukan prestasi. Selama hatimu masih bergetar mendengar namanya, selama matamu masih basah karena takut dan harap, penjagaan itu masih ada. Allah tidak mencari hamba yang tak pernah jatuh, tetapi hamba yang selalu bangkit dan pulang. Dan disitulah keselamatan sejati bermula. Jika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa seharusnya kamu sudah hancur sejak lama, maka disitulah kamu akan mengerti betapa sering Allah menyelamatkanmu dalam diam. Banyak malam yang seharusnya menjadi akhir, namun Allah gantikan dengan pagi. Banyak dosa yang seharusnya mengundang murka, namun Allah tutupi dengan rahmat. Kamu masih berdiri bukan karena kuatmu, tetapi karena Allah belum melepaskan genggamannya darimu. Mungkin kamu merasa belum pantas untuk kembali, merasa terlalu kotor untuk mendekat, atau terlalu jauh untuk dipanggil sebagai hamba yang taat. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah menunggu kesempurnaanmu. Dia hanya menunggu kepulanganmu. Air mata yang jatuh karena penyesalan lebih dicintai Allah daripada ibadah yang penuh kesombongan. Bahkan langkahmu yang tertatih menujunya lebih berharga daripada larian orang yang merasa tidak pernah salah. Kelak, jika ajal benar-benar datang dan tirai dunia ditutup, yang tersisa bukan harta, bukan nama, bukan pujian manusia. Yang tersisa hanyalah, apakah hatimu pernah kembali? Apakah sujudmu pernah jujur? Dan apakah kamu pernah berharap kepada Allah di saat tidak ada siapapun lagi? Jangan tunggu sampai semua kesempatan berubah menjadi kenangan yang menyiksa. Jangan tunggu sampai penyesalan tidak lagi bisa ditebus dengan taubat. Maka jika hari ini dadamu terasa sesak mendengar semua ini, jika hatimu bergetar dan matamu basah tanpa sebab yang jelas, itu bukan kelemahan. Itu tanda Allah masih memanggilmu dengan lembut. Jangan abaikan panggilan itu. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar renungan, melainkan salah satu cara terakhir Allah menyelamatkanmu.